Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur batinnya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama saya Cak Gondrong di channel Batiniah ini. Sedulur Batiniah dimanapun sedulur berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa kita, dipanjangkan umur kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sedulur Batiniah, kali ini kita akan membongkar habis apa itu kodam pendamping. Tapi sebelum itu saya meminta dukungan kepada sedulur untuk membantu mengembangkan channel ini agar saya semakin bersemangat untuk berbagi pengetahuan, berbagi keilmuan kepada sedulur, dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sedulur tidak ketinggalan jika saya berbagi amalan atau pengetahuan berikutnya, dan insya Allah bermanfaat untuk sedulur dan orang lain, intinya buat kita semua. Dan tekan tombol like-nya jika sedulur suka dengan video saya ini, dan bagikan video ini jika menurut sedulur bermanfaat. Baik sedulur Batiniah, apa itu kodam? Kodam ini sifatnya ada yang membantu, ada yang hanya mendampingi saja. Jadi kodam ini berasal dari kata hadam, yaitu pembantu atau pendamping. Jadi tidak semua kodam itu bisa membantu. Ada kodam yang hanya sifatnya itu mendampingi saja. Jadi ada kodam yang hanya ikut, tidak ngapa-ngapain, dan ada kodam yang ikut dan bisa membantu kita sebagai tuannya. Dan jenis kodamnya ada beberapa macam, nanti akan kita bahas. Dan yang pertama, kodam ini ada yang namanya kodam alami. Kodam alami ini semua orang mulai dari lahir itu memang sudah memiliki kodam, yaitu korin. Korin itu ada yang berasal dari jin, ada yang berasal dari malaikat. Jadi korin yang berasal dari jin ini, dia membisikin hal-hal yang buruk, dan korin yang berasal dari golongan malaikat ini membisikkan hal-hal yang baik. Jadi seimbang, ada yang membisikkan ke jalan yang buruk, ada yang membisikkan ke jalan yang baik. Jadi seimbang. Jadi kita tinggal memutuskan saja kita ingin mengikut yang mana. Nah, jika kita ikut dengan korin yang jin, yang membisikkan hal yang buruk, berarti kita ikut dengan korin itu. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa memutuskan. Jadi saat korin yang membisikkan hal yang buruk ini sudah beraksi atau membisikkan hal yang buruk, pasti korin yang malaikat ini juga akan membisikkan hal-hal yang baik. Jadi seumpama seperti ini, saat sedulur melihat barang orang, pasti si korin ini akan membisikkan ambil saja, daripada nanti kamu beli pasti mahal. Dan pastinya yang korin yang dari golongan malaikat ini pasti akan membisikkan, jangan. Bagaimana jika nanti posisi ini ada di posisi kamu dan barang kamu diambil orang? Nah, saat di sini sedulur bisa memutuskan sedulur ingin ikut yang mana. Nah, dan korin ini tidak bisa diperintah, hanya mendampingi saja, mendampingi dan membisikkan. Dan untuk yang kedua ini kodam panggilan. Biasanya kalau untuk kodam panggilan ini orang-orang itu yang berniat mempelajari spiritual memang
sudah berniat untuk memilih kodam dengan cara memanggil. Nah, cara itu ya berbeda-beda, ada yang menggunakan puasa, ada yang tidak menggunakan puasa, ada yang menggunakan wiritan, ada yang bertapa, ada yang melakukan puasa pati geni, tidak makan tidak minum dan tidak melihat sinar matahari. Dan meskipun menggunakan amalan dan amalannya ini menggunakan ayat suci Al-Quran, tapi jika berniat memanggil kodam atau seperti ini, seumpama saya ingin memiliki ilmu kebal dan saya ingin kebal, semuanya seperti itu, dan saya dikasih amalan untuk mengamalkan ini dilakukan pada duhur atau pada asar atau pada maghrib, dan lakukan puasa selama 40 hari, dan ternyata benar selesai 40 hari saya kebal dengan senjata tajam, senjata tumpul, bahkan peluru. Tapi itu ada campur tangan dari jin. Jadi setiap orang yang mengamalkan ini itu semua ada jinnya. Dan jika yang mengamalkan orangnya tidak ya pengetahuan spiritual hanya sedikit, maka itu akan berbahaya. Jadi untuk kodam panggilan ini biasanya banyak kodam yang menipu atau jin-jin yang memang sengaja memanfaatkan keadaan tersebut. Jadi saat sedulur mengamalkan amalan kodam yang sedulur dapatkan, dan ternyata yang datang itu bukan kodam yang sedulur maksud, tapi yang datang itu dari jin yang lain atau jin yang dekat dari lokasi sedulur, tapi mengaku dari tujuan yang sedulur maksud, dan bentuknya pun sama. Meskipun aslinya itu seperti pocong atau kunti, tapi saat menghadap ke sedulur itu wujudnya sama. Seumpama sedulur mengamalkan amalan untuk mendatangkan kodam macan putih, dan saat yang datang itu wujudnya memang benar kodam macan putih, tapi aslinya itu bukan. Aslinya itu seumpama gundurwo, pocong atau kunti, tapi menjelma sebagai macan putih. Nah, biasanya di situ sedulur dimanfaatkan oleh jin yang datang kepada sedulur. Jadi saya sarankan kepada sedulur untuk ingin memanggil kodam macan putih atau memiliki kodam macan putih, lakukan dengan sungguh-sungguh agar yang datang bukan dari jin yang tidak sedulur inginkan. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk yang nomor 3, ini kodam keturunan atau kodam leluhur. Ini banyak sekali dari sedulur batinnya yang bertanya kepada saya, bahkan banyak yang minta terawang kepada saya. Cak, coba saya terawang, katanya saya diikuti kodam leluhur. Biasanya ini untuk kodam leluhur atau keturunan ini, yaitu kodam yang dari entah itu kakeknya atau mbah buyutnya dulu memiliki kodam, dan beliau memiliki kemampuan yang memang di atas rata-rata orang biasa, seperti bisa mengobati penyakit non medis, seperti entah itu memindahkan hujan atau yang lainnya. Dan saat beliau ini meninggal, maka si kodam tersebut tidak bisa putus dari keluarganya. Jadi si kodam ini akan mencari keturunan dari orang tersebut, entah itu anaknya, entah cucunya, entah cicitnya. Jadi si kodam ini mencari unsur gaib dari keturunan orang yang dia ikuti tadi. Dia mencari unsur gaib yang sama persis oleh tuannya yang pertama. Jadi seumpama entah itu anaknya atau cucunya ada unsur gaibnya yang sama persis, entah di paru-paru, entah di jantung, entah di hati, di lambung, di susu.
entah itu di hati, di jantung, di lambung, di sumsum, itu jika ada yang sama, maka psikodam pendamping ini akan mendampingi keturunan yang memiliki unsur gaibnya itu sama. Jadi yang mendampingi anak cucunya itu sebenarnya bukan leluhurnya, bukan embahnya atau bukan buyutnya. Karena untuk yang sedulur batiniah ini banyak sekali yang WhatsApp saya, katanya diikuti kodam leluhur. Yang saya pertanyakan tuh leluhur yang mana yang dimaksud? Masa iya mbah buyutnya atau mbahnya yang sudah meninggal menjadi kodam dari cucu yang WhatsApp saya tadi itu, kan nggak mungkin. Jadi, dan biasanya untuk kodam keturunan ini datangnya itu pertama dari mimpi, pasti bertemunya dari mimpi. Nah, saat bertemu dari mimpi, maka si kodam ini akan merubah wujudnya. Seumpama dia pertama wujudnya siluman, entah itu siluman harimau, siluman macan putih, entah siluman ular, siluman naga. Tapi saat bertemu dalam mimpi, si kodam ini bisa berubah menjadi entah itu mbah buyutnya, entah kakeknya, entah berwujud kiai, entah berwujud siapalah, karena jin ini bisa berubah-ubah wujud. Tapi meskipun pintar berubah wujud, jin ini tidak bisa berubah wujud persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, jadi ini tadi sekitar maghrib ya, saya mendapat komentar dari sedulur batinnya. Beliau mengatakan seperti ini. Ini tidak ada spasinya ya, entah dia tidak bisa masang spasi atau gimana, entah HP-nya nggak bisa spasi ya. Ini dari Canggih Anara 10 jam yang lalu. Kang, saya kan belum mengamalkan ijazah kodam macan putih. Anehnya kan saya tidur, entah kenapa saya mimpi ketemu sosok aneh, terus berubah wujud. Terus pas saya ngomong, berubahlah ke wujud aslimu. Dia langsung berubah menjadi sosok harimau putih. Terus bangun tidurnya terasa enteng kang badannya. Itu gimana ya pendapat Akang? Jadi di video sebelumnya itu saya memang sudah mengatakan, entah di video yang mana saya lupa, tapi isinya itu saya mengatakan jika bertemu dengan kodam, kayaknya yang cara melihat alam gaib kayaknya videonya. Ketika bertemu dengan kodam di dalam mimpi, maka si kodam ini akan berwujud, kebanyakan itu berwujud bukan aslinya. Jadi saya mengatakan di video itu menyarankan untuk sedulur jika bertemu kodam dalam mimpi untuk mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam, berubahlah ke wujud aslimu. Nah, saat sedulur mengatakan itu dalam mimpi, maka kodam yang seumpama wujudnya itu kiai atau berwujud mbah buyut sedulur akan berubah ke wujud aslinya, entah itu wujud siluman harimau, siluman naga, siluman ular, itu akan berubah wujud aslinya. Nah, jadi sedulur harus bisa benar-benar mengontrol mimpi sedulur. Usahakan saja meskipun terasa sulit untuk mengontrolnya. Jadi usahakan saat sedulur bermimpi, sedulur harus yakin bahwa sedulur saat itu lagi sedang bermimpi. Seperti itu. Jadi sedulur sedikit-sedikit akan bisa mengontrol mimpi sedulur. Jika sudah sedulur bisa mengontrol mimpi sedulur, maka saat sedulur
bertemu dengan kodam sedulur, maka sedulur bisa menggunakan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berubah ke wujud aslimu. Nah, maka si jin tersebut akan berubah wujud ke wujud aslinya. Dan untuk yang keempat ini, kodam nyasar. Kodam bisa nyasar juga, aneh ya. Jadi untuk kodam nyasar ini, seumpama sedulur sedang berjalan-jalan, entah itu berjalan di bawah pohon, tidak tahu pohon itu ada penunggunya, dan unsur gaib sedulur itu bagus. Menurut si jin itu unsur gaib sedulur itu bagus, entah di jantung, di hati, di lambung, di sumsum. Itu menurut si jin ini bagus. Nah, jika ada jin yang suka dengan unsur gaib sedulur, maka jin itu akan ikut dengan sedulur. Jadi saat sedulur diikuti oleh jin tersebut, saat jin itu masuk ke unsur gaib sedulur, maka sedulur akan merasakan hal yang berbeda. Saya kenapa ya kok bisa seperti ini? Bisa mengobati orang, bisa nerawang, bisa melihat makhluk gaib. Dan tak sadar sebenarnya ada jin yang masuk ke unsur gaib orang itu. Jadi ada juga orang yang tiba-tiba indigo. Pertama orang itu tidak bisa melihat makhluk gaib. Entah kenapa seumpama pulang dari laut, saat sampai di rumahnya ada banyak sosok-sosok gaib yang jelas sekali saat dilihat menggunakan mata fisik. Karena itu sudah ada campur tangan dari makhluk gaib. Ada juga menurut makhluk gaib itu semua terlalu ganteng, terlalu cantik, maka akan diikuti. Dan biasanya orang yang diikuti oleh makhluk gaib karena terlalu cantik atau terlalu ganteng itu akan susah sekali mendapatkan jodoh. Sudah dekat dengan orang yang sudah dipikir cocok, tidak lama akan putus atau berpisah. Yaitu karena ada ikut campur dari jin ini. Karena jin ini suka dengan orang itu, maka jin ini akan berusaha untuk bagaimana orang itu tidak bisa tidak bisa bersama orang lain. Jadi seperti itu. Dan biasanya orang yang diikuti oleh jin yang suka dengan kecantikan atau ketampanan itu akan memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi kodam ini mengikuti orang yang memiliki unsur gaib ini bagus atau ketampanan atau kecantikan menurut jin, maka jin ini akan mengikuti, dan si jin ini akan memberikan seperti kekuatan untuk menerawang, untuk mengobati. Jadi anggapannya itu imbalan. Jadi si jin ini ikut dan si jin ini memberi imbalan kepada orang yang diikuti. Jadi tiba-tiba bisa nerawang, tiba-tiba bisa mendengarkan isi hati orang lain, tiba-tiba bisa mengobati medis dan non medis. Jadi untuk yang untuk barusan yang leluhur itu juga ada yang katanya indigo sejak lahir. Itu ya karena memang kekuatan dari kodam itu. Jadi seumpama si kakeknya atau kakek buyutnya itu memiliki kekuatan bisa nerawang, bisa mengobati, bisa ini itu, maka keturunannya, entah anaknya, entah cucunya, entah cicitnya yang diikuti kodam pendamping kakeknya itu, maka akan memiliki kekuatan yang sama persis. Jadi mulai dari lahir, dari kecil sampai besar dewasa, itu akan terus bisa melihat
alam gaib atau bisa memiliki kemampuan seperti kakeknya. Itu yang sering disebut dengan indigo. Indigo ini bukan alami ya, karena memang ada yang mengikuti. Jadi jika ada yang mengatakan anak indigo ini gangguan dari jin, memang benar, memang ada campur tangan jin di situ. Dan untuk masalah kodam ini, ya ini pendapat dari saya, dari pengalaman saya. Karena untuk masalah kodam ini banyak sekali yang berpikiran berbeda, dan banyak sekali yang mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan. Katanya orang yang menggunakan kodam ini itu katanya musyrik. Dan kita menggunakan kodam ini boleh, Jadi tujuannya kita bukan untuk meminta kepada kodam. Jadi yang dilarang itu kita meminta kepada jin. Itu yang musyrik ya, meminta kepada jin. Jadi gini lur, saat sedulur memiliki kodam, nah ajak si kodam ini untuk berbuat kebaikan. Tapi sedulur tidak boleh meminta perlindungan dari jin atau kodam itu. Jadi sedulur dan kodam sedulur usahakan sejalan. Jadi sedulur tidak mengikuti kodam dan si kodam tidak mengikuti sedulur. Jadi sejalan. Dan jika sedulur mengikuti si kodam itu sudah salah. Jadi ya lebih baiknya si kodam ikut sedulur, itu lebih baiknya. Tapi baik juga jika sedulur dengan kodam itu sejalan, sejajar. Jadi seumpama sedulur mengobati orang, nah si kodam ini membantu mengobati dengan kemampuan si kodam itu, dan sedulur mengobati juga dengan cara berdoa kepada Allah. Jadi sedulur berdoa untuk meminta kesembuhan untuk orang yang sedulur maksud, dan si kodam ini membantu menyembuhkan dengan kemampuan dia. Jadi seperti itu. Dan kita menggunakan kodam ini memang boleh saja, tapi banyak orang yang musyrik-musyrikannya karena banyak orang yang meminta kepada jin, entah meminta kekayaan, meminta perlindungan, meminta jodoh. Itu yang membuat orang banyak memusyrik-musyrikan orang yang memiliki kodam. Nah, jadi bagi sedulur yang tidak bersependapat dengan saya minta maaf karena ini pendapat saya tentang masalah kodam ini. Jadi yang belum memiliki pendapat masalah kodam, sedulur bisa memilih, sedulur bisa bersependapat dengan saya atau bersependapat dengan orang lain, itu tidak masalah. Tapi intinya ini pendapat saya tentang masalah kodam. Ngerti ya? Jadi yang belum ngerti komentar saja. Jadi itu penjelasan saya tentang masalah kodam. Dan mungkin nanti akan saya jelaskan lagi tentang masalah kodam. Jika ada waktu akan saya jelaskan lebih panjang lagi tentang masalah kodam. Baik sedulur, terima kasih sudah menonton ini, dan terima kasih buat sedulur yang selalu setia menonton video saya. Semoga bermanfaat apa yang selalu saya berikan kepada sedulur, dan semoga barokah apa amalan-amalan atau keilmuan yang saya berikan kepada sedulur. Semoga bermanfaat untuk sedulur, untuk orang lain, dan tentunya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulur, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.